Sebenarnya tugasnya Nadine di hidupnya Malin Kundang tuh apa sih? Apa sih Itu itu? apakah dia membantu? Apakah dia justru menjerumuskan? Ya aku based on trailer aja ya biar nggak Spoiler ya. aduh gitu takut gitu. Mana sendirian tidak ada teman ini. Tidak ada yang menjaga. Bang Joko juga nggak mencoba untuk interupsi saat mereka sedang ngedirect gitu dan itu sangat mengejutkan sih. Maksudnya kayak Kenapa wow. kaget? Oke, halo semua, balik lagi di Rame Rahasia Media. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang gimana representasi ibu dan anak, terutama di film, bareng cast dari legenda kelam Malin Kundang. Ada Faradina Mufti, boleh tepuk tangan. Terima kasih. 2000 orang di studio. Terima kasih semuanya. Welcome Kak Farah. Terima kasih. Di Magdalin. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah cukup baik. Aku harus bilang sih, aku ngefans banget sama Sita. Terima kasih. Aku udah bilang, tapi kayak Thank harus you, on thank record. you. Sita Terima kasih sekali. keren banget tahun lalu, salah satu best performance. Kali ini bakal jadi Nadine ya. Nadine di film Legenda Kelam Malin Kundang. Sebelum kita ngomongin filmnya, Ya. ini kan langsung ngambil dari legenda. Malin Kundang tuh kan sesuatu yang kalau buat orang Indonesia ya udah nggak tahu ya, kita tumbuh dengan cerita Betul, itu setuju. gitu. Masih inget nggak kayak momen pertama dulu mungkin dengar cerita Malin Kundang, terus apa yang didengar gitu? Jadi aku itu kan dulu saat kecil aku ikut orang tua suka pindah-pindah tugas gitu. Waktu pas aku SD, masuk SD itu aku sempet tinggal di Sumatera, di Medan. Wah, aku orang Medan. Oh iya serius. Serius. Mantap. Terus papaku itu almarhum itu suka banget road trip dan jalan-jalan kemanapun. Ayo kita kemana gitu. Nah suatu hari kayak kita iseng yuk ke Padang, naik mobil aja jalan gitu, jalan darat. Emang berhenti di mana dan setelah trip kita itu berhenti di pantai yang memang ada si Patung Malin Patung Kundang Malin itu. Kundang. Tapi sebelum itu memang kita udah nggak asing lah dengan cerita si Malin Kundang itu. Begitu dibawa ke sana terus kayak itu loh Dek, Patung Malin Kundang. Hah? Berarti Malin Kundang itu Beneran, ada gitu. Waktu itu tuh umurnya masih kelas 1-2 SD, which is kayak 6 tahunan kali ya, 6-7 tahunan. Jadi kan anak umur segitu kan kayak percaya aja, main telan mentah-mentah aja tuh kayak, wah jadi ini Patung Malin Kundang itu gitu. Takut nggak lihat patungnya? Lumayan beneran? sih, lumayan. Kan Terus dia kayak apalagi, sujud gitu ya. bener, apalagi waktu itu kan kayak kita tidak dijelaskan ya. Aku tidak dijelaskan kalau enggak, itu hanya untuk visual aja gitu. Jadi belum tahu Belum the real tahu story-nya. sebenarnya gimana. Tapi ya namanya juga anak kecil kan ya, mungkin itu juga bagian dari pelajaran untuk kita. Dimana kan kita dulu, aku merasa dulu kita tumbuh dengan hal yang ditakut-takutin. Kayak awas kamu kalau durhaka kamu nanti jadi batu gitu. Jadi kan kayak wah gitu. Kayak Ternyata ditakutin ada konsekuensi gitu ya. Bener gitu. Jadi kan ya sebenarnya kan tidak begitu ya. Nah, kalau definisi anak durhaka kayak kamu bilang tadi kan, waktu kecil tuh kan ya aku juga tumbuh dengan kayak gitu sih sebenarnya, kayak apa-apa ditakutin. Iya. Terus kayak tujuannya tuh supaya kita nurut sama orang tua gitu. Nah, Apakah nurut itu cukup? iya benar juga sih. Tapi kamu kan sekarang sebagai orang tua juga Iya, nih iya, gitu, iya. punya anak. Ada perbedaan definisi itu nggak tentang, mungkin kamu juga nyeritain kali ya ke anak Iya, tentang Malin nyeritain. Kundang gitu. Terus kalau ceritain kayak apa gitu? Aku akan menceritakan bagaimana legenda itu sebenarnya. Tapi nilai-nilainya itu pasti akan aku olah lagi sehingga lebih masuk akal. Karena aku punya anak yang udah teenager, Gen Z gitu, dan anak toddler. Jadi kayak menceritakan kedua anak dan membuat mereka tuh paham dengan nilai-nilai yang ada di ceritanya itu kan nggak semudah itu ya gitu. Jadi emang yang harus reasonable, lebih masuk di akal gitu juga. Jadi ya lebih ke kayak gitunya sih. Ada challenge-nya juga ya, karena Banyak Gen Z tuh. itu kan Mereka kritis sekali. kritis, dekat sama internet, Betul. terus reasonable kayak kamu Bahkan bilang. kayak dia mungkin lebih mudah untuk mencari tahu alasannya duluan dibanding tanya sama kita kan biasanya begitu ya, kayak enggak kok, tapi aku lihat di situ itu mah enggak, itu mah bohong gitu kayak. Ya bohong sih, tapi gimana caranya biar kita menjelaskan kalau itu tuh begini gitu. Iya. Ya Tapi nggak sih? pas kamu dapat skrip ini, dapat film ini, kan dia terpapar lagi tuh Malin Kundang. Tuh responnya gimana? Anak-anak. Aku justru anak-anakku. Anak-anak. Mereka lebih kayak yang gede sih, lebih tepatnya lebih yang gede itu kayak yang hah?
Terus nanti gimana tuh mereka dia jadi batu Dia gitu. penasaran gitu ya sama Penasarannya ceritanya. gitu. Cuma kalau aku penasarannya lebih kayak cerita ini akan diangkatnya seperti apa sih? Apakah memang sama plek-plek, tapi kan Kamenzi Pictures tidak akan menyuguhkan Iya. cerita yang hanya begitu aja, Betul, sesimpel itu. betul. Nah, ini kan bukan pertama kalinya juga nih kamu kerja bareng KMNC Picture. Sebelumnya udah sama Siksa Kubur. Kalau lihat dari trailernya, salah satu yang menarik menurutku adalah ada VOV si Nadine, karakter yang kamu peranin. Ya, betul. Yang mana dia adalah istri dari Malin nih. Ya. Istri Malin tuh kan kalau di cerita legenda aslinya nggak terlalu terdengar ya. Ada, aku inget sih ibuku cerita ada istrinya gitu, dia sudah sukses terus ya mereka punya hidup gitu, baru datanglah si ibunya gitu. Nah, karena mungkin informasi terbatas ini, pendekatan ke karakter Nadine tuh gimana kalau dari Kak Farah? Di sini kan sebenarnya kalau kita mengacu sama cerita yang lamanya, kita nggak tahu nih tugas dari si istrinya ini sebenarnya apa sih? Apakah dia yang membawa pengaruh buruk sehingga si Malin Kundang ini nggak mau mengakui kayak ngapain kamu hidup kamu udah enak di sini, nggak usah lah kamu kembali ke ibumu, bisa jadi. Jadi Atau kayak justru menantu versus mertua gitu ya. Apakah justru istrinya ini yang akan mengembalikan hubungan baik antara Nadine lagi, antara si Malin Kundang dan ibunya, kan kita nggak tahu nih. Nah tapi kalau untuk diceritanya, jadi aku mungkin akan bercerita sedikit tentang bagaimana mereka menuliskan kembali, mereinterpretasi lagi cerita Malin Kundang ini ya. Jadi kan ini memang film ini ditulis oleh 3 penulis kita, yaitu salah satunya direkturnya sendiri Rafki, Alin, dan Abang Joko sendiri. Nah mereka benar-benar membuat cerita ini itu root Malin Kundangnya nggak dilupakan, nggak hilang, tapi dengan sentuhan yang modern, yaitu yang lebih masuk akal, lebih bisa dinilai secara logis kayak gitu-gitu. Jadi memang sangat bisa masuk banget di anak-anak zaman sekarang juga, di semua umur sih. Tapi tetap ya, ini kalau film ini kan sendiri batasannya 17 up gitu. Jadi memang bisa untuk masuk dan dinikmati sama penonton-penonton di sini. Jadi kayak isunya tuh lebih dekat sama hari-hari ini ya. Dan lebih luas dan juga lebih kompleks. Seru banget. Kalau aku lihat trailernya kan sebenarnya ada isu, ngomongin yang lebih dekat, isu yang lebih dekat sama kita hari ini. Kayak si Malin nih hustle banget gitu kecilnya. Dan kayak Nadine juga orang yang hustle gitu ya. Itu mempengaruhi dinamika kamu memerankan Nadine dan pendekatannya sama si lawan mainnya Rio Dewanto. Jadi kita itu kan memang Kamenzi Pictures itu selalu memfasilitasi pemain-pemainnya dengan sangat nyaman dan enak banget ya. Jadi kita diberi waktu yang cukup untuk bisa membicarakan dialognya itu dengan sangat detail banget gitu. Antara aku pribadi ke 2 directors atau kami berempat, aku, Rio, dan 2 directors lainnya juga. Jadi kita bisa di situ kita diskusi dan saling kasih masukan aja sebenarnya ini akan bagaimana sih gitu. Dan aku percaya kalau misalkan sebuah peran itu sangat penting kalau kita bisa berdiskusi dengan baik dengan filmmakernya, yaitu direkturnya langsung. Karena kan kita tahu ya, direktur itu yang akan membuat filmnya, jadi dia harusnya paham nih karakter ini akan dibuat dan akan dijalankan tuh segimana besarnya nih gitu. Jadi aku bener-bener kayak usahain dan manfaatin itu banget untuk bisa ngobrol. Apalagi memang referensi dari luar kan memang sangat nggak ada. Jadi referensi aku ya udah dari mereka-mereka aja gitu. Jadi referensi itu yang kamu pakai untuk interpretasi si karakter istri Malin ini gitu ya. Dan satu lagi yang mungkin udah banyak teman-teman tahu ya, kalau misalkan di Kamenzi Pictures itu sebagai aktor kita akan diberikan si karakter sheet itu. Oh iya, ya ala kan? khasnya Bang Joko ya. Bener dan itu ada dilakukan background karakter dari si tokoh-tokoh tersebut. Jadi kita tahu nih, walaupun gini, setiap tokoh, setiap karakter yang ada di satu film itu, di karya itu tuh pasti tidak akan menjadi sia-sia. Dia pasti adalah kunci dari satu rahasia yang ada di film itu gitu. Jadi memang semua karakter tuh sangat-sangat penting, sehingga ya itu dibikinin karakter sheetnya itu sendiri. Dan kita jadi tahu tuh kita lahirnya kapan, kita bintangnya apa. Dari bintangnya itu, zodiak itu kan kita tahu nih, wah ternyata misalkan let's say kayak Nadine nih Sagittarius gitu. Wah Sagittarius ternyata orangnya ini bla bla bla. Nah itu kan bisa kita pakai banget untuk menghidupkan si karakter ini. Itu yang memudahkan banget. Jadi terus
dia sekolah di mana, dia peristiwa penting dalam hidupnya itu apa gitu. Jadi kayak yang udah kita tinggal ngebongkar dari situ semua aja. Itu kayak garis besarnya. Jadi kita tinggal bagannya kita besarin lagi nih biar istilahnya kayak karakter itu bisa penuh ada keluar di Keluar layar di situ gitu. ya. Berapa kali sih main sama Kamensi? 4 kali ya. 4 kali. Apa perbedaannya kali ini, terutama mungkin selain ini ya, ini project pertama dua sutradaranya. Selain itu mungkin ada pengalaman menarik nggak selama proses? Kalau proses sih, secara proses pasti akan sama ya. Maksudnya kayak yang ya kita pasti akan melalui reading bareng. Cuma untuk karakter-karakter yang selalu ditampilkan itu sih yang ngebuat semuanya tuh jadi berbeda satu sama lain gitu. Misi dari si Kamensi Pictures sendiri tuh mereka tidak akan pernah membuat sebuah karya yang akan sama lagi untuk selanjutnya. Jadi emang pasti kalau bisa kita lihat tuh ada aja tuh yang berbeda gitu. Entah itu horor tuh juga sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau untuk temanya horor. Kebanyakan tuh psychological atau thriller, atau kalau yang Legenda Kelam ini kan memang lebih ke misteri, dramanya ada juga, psychological banget dan thriller juga. Jadi dari itu tuh kayak kaya banget deh apa namanya cerita-cerita yang dibuat, dan itu selalu berbeda sih sebenarnya. Nah kali ini kan tapi Bang Joko tuh sebagai peran yang berbeda. Biasanya kemarin Siksa Kubur sebagai sutradara. Mungkin ada pengalaman menarik nggak bareng Bang Joko kali ini? Menariknya adalah aku kaget banget kalau Bang Joko benar-benar menyerahkan semua produksi saat di lokasi itu, saat proses syuting itu ke dua director itu. Ini ya. Dan Bang Joko juga nggak mencoba untuk interupsi saat mereka sedang ngedirect gitu, dan itu sangat mengejutkan sih. Maksudnya Kenapa kaget? Karena biasanya abang dia kan pasti hands on banget ya. Dia tuh selalu hands on ke semua projectnya, bahkan dari pre-production atau post-productionnya tuh dia tuh selalu ngerjain itu semua. Bahkan kayak banyak dia yang edit juga, dia suka ikutan untuk bikin poster atau apa gitu. Dia benar-benar kayak semuanya emang dikerjain emang sepenuh hati gitu. Nah tapi di project ini emang Abang Joko memberikan ruang yang sangat luas untuk para directors ini untuk udah ini film lo, ini karya lo kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita meetingkan sebelumnya gitu. Jadi berdasarkan itu aja. Jadi selepas istilahnya kayak dijagainnya tuh pas pre-production, begitu saat syuting itu udah serah ini dunia lo, gitu ya. Ini buat lo, ini karya lo, kerjakan yang lo mau gitu. Seru. Balik lagi ngomong ke Nadine nih. Ini kan di sini jadi ibu. Cerita juga tentang ibu kan, Malin Kundang tuh sebenarnya gitu. Mungkin ada apa ya, cerita-cerita reflektif ketika proses syuting, atau mungkin bahkan pas baca naskahnya gitu. Lebih karena si Nadine ini kan selain ibu rumah tangga, dia juga punya anak gitu, sama kayak aku juga, dan dia adalah wanita pekerja. Itu sih. Itu relate ya. Itu sangat-sangat relate, dan aku yakin juga pasti banyak teman-teman di luar sana yang merasakan ini gitu. Tentang hubungan sama mertua menantu ke capture juga nggak di film ini? Itu kan sesuatu yang juga sama kayak Malin Kundang kali ya. Maksudnya aku juga tumbuh dengan cerita-cerita ibu mertua gitu. Jadi nah, kalau misalkan kita lihat dari trailernya nih, aku based on trailer aja ya biar nggak spoiler ya. Gitu, takut gitu. Mana sendirian, tidak ada teman, tidak ada yang menjaga. Nah, kalau dari trailernya itu kan ada dialog Nadine yang bilang kayak, ini pertama kalinya aku ketemu dengan ibu kamu semenjak kita ketemu gitu. Jadi memang hubungan dia dan mertuanya tuh dimulai saat itu, saat mereka pertama kali bertemu. Dan terjadi setelah menikah gitu ya. Yang mana itu menikah. Mungkin jarang buat orang kebanyakan. Tapi yang menarik memang si Nadine ini memang apa ya, dia tuh tipe yang menerima Alif tuh apa adanya gitu. Dia tahu backgroundnya Alif itu dulu seperti apa, tapi ya memang karena dia menikahi bukan karena apa-apa, tapi memang karena dia cinta aja gitu. Sampai akhirnya itu sebuah kejadian terjadi di mana kehidupan Alif bisa dibilang kayak terbuka saat mereka sudah menikah itu gitu. Di situ perspektif Nadine sebagai istri, oke, nggak boleh spoiler, tapi boleh cerita dikit nggak, kayak apa sih perannya yang
mungkin kunci gitu? Mungkin based on trailer juga kali ya. Udah kita Iya, lihat. dia itu akan membantu. Kalau yang itu kayak balik lagi kita Karena aku lihat di trailer tuh lewat VOV Nadine kan. benar Terus dia yang menarik banget, dia yang menceritakan, menceritakan oh nih kamu kan. baru kecelakaan gitu, kamu nggak inget ini, yang ini aku yang inget gitu. Ya di sini kan kayak kita nggak tahu nih sebenarnya tugasnya Nadine di hidupnya Malin Kundang tuh apa sih? Apa sih, Itu betul. apakah dia membantu, apakah dia justru menjerumuskan? Iya itu tuh menarik banget sih. Tapi kalau bisa dilihat kan memang dia sangat hangat ya. Mereka semua tuh sangat hangat ya, keluarga yang lovey-dovey gitu. Mereka sangat mencintai satu sama lain, bercanda-bercanda kan di trailernya kita bisa lihat ya, Iya, mereka ngobrol kayak gitu. keluarga biasa Benar. gitu. Nah tapi apakah Itu sebenarnya itu yang terjadi di kalau keluarga film-film mereka? KMNC kan banyak plot Banyak twist ya. twistnya, betul. Kemarin juga aku lihat abang di akunnya ngomongin yang istilah durhaka, kan Malin Kundang Oh iya, betul. erat dengan durhaka. Yang itu loh yang di KBBI bilang. Iya betul. Kalau KBBI, based on KBBI, durhaka Iya. ternyata sepihak ya. Jadi kayak terjadi kepada orang tua aja. Terus dialog yang terjadi di kolom komentar Itu rame seru banget. sampai orang kayak mungkin kalau ketemu bisa tonjok-tonjokan kali. Iya kan? Menurut gue kaget tuh gitu. Karena ternyata ada banyak anak yang merasa orang tuanya juga durhaka gitu. Kamu ngeliat diskursus itu kemarin gimana? Jadi kalau menurut aku ya di masa sekarang ini, that's why Malin Kundang ini diceritakan kembali oleh ketiga penulis kita ini dengan sangat kompleks dan penuh kejutan. Karena apa? Karena ya itu disesuaikan dengan masa sekarang ini sih. Dulu kita tahu kalau ya udah sebagai anak ya kita harus harga Nurut. mati adalah kita harus nurut sama orang tua, that's it. Tanpa orang tua itu bisa look up ke anaknya, gimana sih perasaannya sebenarnya anak ini mau nggak ya kalau kita paksa untuk banyak les misalkan, kayak oh kamu harus les ini, harus les itu, tapi anaknya sebenarnya mau nggak ya, anaknya sebenarnya suka nggak sih dengan itu semua, kan gitu ya. Iya benar. Nah sekarang tuh aku seneng banget karena sudah mulai terbuka, sudah mulai sadar dengan mental health itu sendiri. Jadi kayak kita nggak hanya berpihak sama satu sisi doang nih, kita juga mendengarkan sisi-sisi yang lain. Kayak misalkan sisi dari anaknya, pihak anaknya seperti apa, dari ibunya seperti apa, sama yang akan diceritakan di Legenda Kelam Malin Kundang ini. Karena kita nggak akan melihat satu POV aja, ibu ke anak atau sebaliknya anak ke ibu gitu. Karena kita di sini akan terbuka secara luas. Gimana sih sebenarnya ibunya ke suaminya? Gimana sih anak mereka ini yang diperankan si Jordan ini, yang Emir namanya? Gimana sih Emir ini melihat bapaknya? Oh, Emir juga kunci ya. Iya, Nggak mungkin dia ada di situ terus Iya, kayak iya, yang iya. cuma pelengkap aja nih udah punya anak nih gitu, nggak mungkin gitu kan. Banyak dialog-dialog kunci juga tuh dari Emir yang ada di trailer kan gitu. Gimana sih pandangan ibu ke anak dan mertuanya nih gitu. Karena ya itu tadi ya, mungkin karena ini untuk penonton hari ini, Betul. yang mana lebih aware sama mental Benar, health, benar. terus kan luka juga terjadi bisa di semua orang, di ibu, Betul. mertua, menantu, anak gitu ya. Ada isu generasional trauma ternyata yang dibawa ya. Setuju. Iya itu kenceng banget sih. Maksudnya itu akan jadi poin utamanya juga. Gimana caranya kita bisa memutuskan si trauma antar generasi itu. Jadi cocok buat penonton hari ini gitu ya, yang banyak yang relate. Nah di masyarakat kita tuh sebenarnya kan juga Magdalene tuh beberapa kali juga ngangkat isu namanya care work. Jadi care work. Jadi tuh gimana caranya ekonomi kita melihat pekerjaan merawat itu juga bernilai sebenarnya. Karena selama ini ya kayak pekerjaan ibu tuh kan banyak ya, tapi nggak dinotis sebagai sesuatu yang bernilai gitu. Seperti ya itu memang kewajiban. Iya, kayak gitu. take it for granted aja betul, gitu. setuju. Nah, ketika di dalam kerja perawatan itu juga ada, selain merawat anak, kita juga merawat, kalau di orang Indonesia itu kan ada kultur merawat orang tua, lansia yang sudah gede. Nah, ini kan tema Malin Kundang banget ya, ada ibu yang tiba-tiba datang. Kamu sendiri gimana ngelihat isu itu gitu? How do you see yourself nanti pas tua? Apakah akan mau dirawat anak atau misalnya mau gimana gitu nanti pas tuanya? Aku ke anakku ya, bukan aku ke orang tuaku ya. Yang pasti sih aku nggak mau sampai akhirnya menyusahkan atau ngeribetin mereka sih kayaknya. Karena kalau ya kita lihat apa sih sebenarnya anak-anak tuh kan sebenarnya titipan doang ya, titipan yang dikasih ke kita gitu. Jadi kayak iya nggak ada kewajiban sebenarnya untuk mereka
harus merawat kita gitu. Tapi tidak salah juga kalau memang anaknya juga mau. Ya itu bukan satu kesalahan. Yang penting tidak memberatkan kedua belah pihak aja. Kalau pengalaman kamu sendiri gimana? Ada tentang perawatan lansia dan orang tua gitu hubungannya? Iya balik lagi sih. Kalau aku sangat mau banget untuk merawat kedua orang tua aku gitu. Selagi memang aku masih mampu dan aku bisa, ya kenapa enggak. Bukan karena kayak aduh gimana ya harus merawat, enggak yang kayak gitu. Memang karena ya aku cinta sama mereka. Dan lagi bukan karena timbal balik ya. Semua itu bukan karena timbal balik mereka dulu ngerawat gitu. Enggak gitu juga. Cuma ya kalau nggak kita siapa lagi gitu. Karena isu ini kan juga aku lihat di postingan abang juga kayak gitu kan, mempertanyakan banyak di yang KBBI itu di kolom komentar kan juga banyak kayak enggak semua anak ternyata merasa dirawat sama orang tuanya. Betul. Tapi ternyata banyak orang tua yang di kultur kita ketika sudah tua merasa harus dirawat sama anaknya gitu. Di situ kan konflik terjadi tuh. Di film ini kegambar juga nggak kira-kira konflik-konflik kayak gitu? Tipis-tipis deh Kak spoilernya. Jadi lebih ke kayak dialog ibunya itu kan sempat ada bilang Ama nggak mau kamu jadi malin kundang gitu. Jadi kan emang ada tuh sebenarnya pikiran dari si ibu tersebut kalau lu durhaka ya Ama nggak mau kamu jadi durhaka seperti malin kundang. Apalagi cerita itu emang dari kampungnya mereka gitu. Jadi ya ada disisipin kecil-kecil untuk masalah itu. Tapi kan ya itu serunya yang akan kita bahas nanti setelah kita menonton film ini. Film-film Kamensi biasanya gitu ya. Habis nonton rame. Jadi perbincangan apalagi kalau misalkan di X tuh seru banget. Kayak aku ngeliatin tuh, oh iya, bener juga ya. Kenapa gue gak kepikiran ya. Kayak banyak banget yang kayak gitu-gitu yang Easter egg yang oh iya juga ya gitu. Kenapa ternyata penonton yang dapet gitu ya. Oke. Kalau apa? Setelah nonton nanti kira-kira seberapa relatable cerita Malin Kundang buat penonton hari ini, terutama di situasi hari ini ya, isu-isu sekarang ya. Itu kental banget sih, bener. Terus satu lagi deh, aku tuh sempat membaca kemarin kayak Gen millennials. Kamu millennials? Aku millennials ya. Millennials itu mereka reparenting themselves. Iya. Iya bener ya. Jadi mereka itu belajar lagi gimana sih sebenarnya, atau aku tuh sebenarnya harus gimana sih, berbuat apa sih sama, ya belajar lah intinya. Dan itu aku senang banget sih punya kesadaran untuk melakukan seperti itu. Dan ya itu tadi kayak memutus tali trauma antar generasi itu. Kan balik lagi ya, ini secara luas pun kita juga bisa ngelihat kalau apa yang mungkin boomers pikirkan dulu baik untuk anak-anaknya belum tentu baik di anaknya sendiri gitu. Jadi ya memang kita harus melihat ke semua sisinya itu sendiri. Dan seneng deh, jadi kayak ngebuka pikiran banget film-film kayak gini tuh gitu. Karena di package-nya juga buat kebutuhan hari ini ya. Karena di millennials tuh kan ada istilah inner child, kayak kita reparenting inner child itu ternyata saat tumbuh banyak masalah yang mungkin terasanya hari ini, tapi ternyata itu adalah masalah yang belum terselesaikan dari dulu. Dipupuk dari kita kecil gitu kan. Iya. Mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi tema yang paling kelihatan mungkinnya di film ini gitu ya. Makasih banget Kak Farah sudah hadir. Sama-sama. Kita sudah ini dalam banget loh sebenarnya. Sudah di ujung waktu. Terima kasih sekali lagi sudah datang. Terima kasih. Mungkin kalau penonton mau nonton kapan Malin Kundang tayang di bioskop? Legenda Kelam Malin Kundang akan mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 27 November 2025. Nonton langsung. Nonton ya. Harus nonton. Di hari pertama kalau bisa ya. Oke, sekali lagi makasih banyak Kak Farah sudah hadir. Yes. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.